yang saya hormati kepada Bapak Ibu guru sekalian, yang saya hormati juga kepada orang tua siswa, dan yang saya banggakan dan cintai siswa-siswi. Kemudian kalau matematika ada di mana? Ada di grup yang mana nih matematika? Nah, matematika itu ada di semuanya, di semua lini itu ada. Di sains jelas, di fisika kita menggunakan matematika sebagai bahasa. Nah, apa jadinya kalau kita track nih? Menurut kalian kalau kita track kita track perjalanan garis ini, akankah dia membentuk sebuah pattern? Apakah itu random? Ya kita lihat ya. Ketika kita buat garis seperti ini dan kita mulai track, ternyata pergerakan garis ini itu nggak random, membentuk sebuah pattern. Nah, ini yang disebut gambar dari 4/3 gitu kan. Hanya dengan merubah pola pikir kita, hanya dengan mengimplementasikan ini terhadap lingkaran, kita membentuk sesuatu yang indah gitu di sini. Jadi nah ini yang saya harapkan bisa kita dapatkan di seminar ini. Mungkin di kelas kita karena kepadatan kurikulum dan lain-lain, kita lupa gitu menyampaikan indahnya matematika. Kita lupa bahwa matematika itu menarik sekali gitu untuk dilihat. Harapannya ya kita anak-anak belajar matematika itu bukan karena hanya harus belajar gitu, karena mungkin menarik. Nah, kita harus bisa mengaktifkan itu. Ini perbandingan yang banyak sekali. Kita menemukan banyak hal di dunia ini yang memiliki golden ratio ini, dan ini ratio ini kita pakai di dunia desain, di dunia seni. Kalau kalian mau membuat sesuatu yang enak dilihat, itu kalian bisa nanti search di Google apa itu golden ratio. Kalau kalian misalnya sebuah perusahaan nih mau membuat logo perusahaan, gimana supaya logonya itu menarik, silakan pastikan aspek-aspeknya itu memenuhi rasio ini. Nah, kita coba kasih contoh ya. Kita coba. Nah, misalnya ada yang tahu ini logo apa? Logo Apple. Logo Apple ini ternyata nggak asal buat gitu. Jadi kenapa gigitan di Apple-nya itu di sebelah sini? Kenapa di sebelah sini tuh miringnya segini? Kenapa ini tangkainya itu di sini segini? Itu menggunakan matematika, nggak asal-asalan pilih. Dia membentuk dulu persegi-persegi yang kayak tadi gitu. Jadi dengan menerapkan matematika, dengan membentuk ini kita bisa membuat seni yang enak dilihat. Dan ini kan buatan manusia. Ternyata banyak hal-hal lain juga yang ada di alam semesta ini ya, itu memiliki rasio seperti ini yang bukan ciptaan manusia. Misalnya kalau kamu bandingkan perbandingan panjang antara lengan dari lengan sampai siku dibandingkan dengan dari siku sampai pergelangan tangan. Kalau dibandingkan kalian akan mendapat juga 1,6 tadi golden ratio tadi. Matematika itu bukan hanya untuk menyelesaikan mencari nilai X saja, tapi juga kita akan belajar mencari tahu kenapa gitu, why gitu. Matematik is not just solving for X, oke? Tapi juga cara kita menemukan alasan kenapa sesuatu itu terjadi seperti ini gitu ya. Bedakan satu korek api agar persamaan di bawah benar. Jelaskan. Wah, gampang banget ini Pak ya. Ayo. Satu koreknya dipindahin kemana gitu ya Pak ya? Ya. Saya menambahkan 5 dengan 9 dan hasilnya adalah 2. Jelaskan kondisi di mana penjumlahan di atas bernilai benar. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya menambahkan 5. Satu, percaya pada diri kita bahwa diri kita bisa. Ketika kita belajar matematika, jangan membawa persepsi bahwa saya itu nggak jago matematika, nanti efek manfaat matematika ke diri kalian sendirinya lemah. Jadi harus percaya. Nah, kita sebagai guru orang tua harus bisa memberikan kepercayaan diri kepada anak-anak kita bahwa matematika itu buat semua orang gitu. Di dunia itu banyak mitos bahwa katanya di dunia ini ada 2 kategori orang nih. Kategori orang yang bisa matematika, terlahir jago matematika, ada orang yang terlahir gak jago matematika gitu. Katanya ada mitos seperti itu udah. Dan itu sebetulnya secara saintifik udah dibuktikan itu salah gitu. Semua orang bisa belajar matematika. Ketika kita mengerjakan matematika katanya
ketika kita melakukan kesalahan waktu ngerjain matematika, ada listrik, ada sinapsis yang terbentuk antara dua bagian otak itu yang itu menandakan bahwa otak dia berkembang. Jadi ketika kita melakukan kesalahan itu bagus ya, kesalahan itu bagus untuk otak kita berkembang ketika kita melakukan kesalahan. Dibandingkan ketika kita menjawab benar sebuah pertanyaan matematika, itu lebih bermanfaat ketika salah loh. Pertanyaannya, apakah aktivitas berpikir ini ada di dalam kelas matematika kita? Ya kan? Apakah aktivitas ini muncul di kelas-kelas matematika? Nah, ada 5 aspek yang perlu diperhatikan guru. Ini juga bisa untuk siswa untuk dipahami ya. Ada 5 aspek yang perlu diperhatikan guru supaya anak-anak kita berpikir, membentuk cara berpikirnya. Oke, kita coba analisa. Sumbernya saya ambil dari ini, dari video TED dari Dan Finksel ya, bisa dilihat nanti. Oke, jadi yang pertama, aspek yang pertama yang harus diperhatikan guru, kita harus memulai kelas dengan pertanyaan. Persepsi-persepsi yang dimiliki anak-anak ini, saya yakin kemampuan literasi anak-anak akan